Maka kalaulah kita melihat bahwa hari ini ya kita mungkin hidup susah, ya, ekonomi sulit dan tidak ada kepastian, bagaimana nanti kepastian seperti apa juga tidak tahu. Ya, itu akan menjadi sebuah pelajaran besar buat kita. Ternyata orang-orang mulia, sahabat Nabi sendiri, bahkan menantunya Nabi itu tidak seideal yang kita bayangkan. Ya, tidaklah ideal orang kaya yang berkecukupan secara dunia, bukan. Ya, tapi beliau adalah seorang sahabat yang sudah banyak merasakan kepahitan hidup, ya, dan pada akhirnya banyak kalimat-kalimat beliau yang menjadikan standar kebenaran hari ini. Karena seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu adalah dikatakan gudangnya ilmu. Ya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan dalam hukum-hukum sosial, ya, dia berkata, yang pertama, jangan kamu butuh sama seseorang, maka kamu akan setara. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita hari ini nggak butuh sama seseorang, mungkin kalau saya berdiri dengan seorang pejabat, entah itu presiden atau seorang gubernur atau seorang bupati, bahkan ketika saya berdiri dengan mereka, mungkin kita merasa setara karena kita nggak butuh sama mereka. Ya. Artinya orang yang kaya sekalipun, kalau kita nggak punya sanggutan utang dengan dia, nggak punya balas budi jasa dengan dia, mungkin kita akan setara ketika kita itu berdiri tegak bersama mereka. Ya. Jadi poinnya bahwa ketika kita ya tidak butuh sama seseorang, ya maka kita akan setara dengan orang itu. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, bisa dikatakan adalah ketika orang yang tidak punya hutang itu adalah orang yang sudah merdeka, karena dia bebas hidupnya tuh, ya, mau kemana aja nggak pusing, ya, nggak pusing mikirin kredit rumah, nggak pusing mikirin kredit kendaraan bermotor, nggak pusing mikirin kreditan rumah tangga dan lain sebagainya. Itu dia hidupnya bebas karena dia tidak berhutang kepada siapapun. Dan itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa ketika kita tidak butuh sama seseorang, maka kita akan setara atau kita akan seleting dengan mereka. Lalu yang kedua yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah, yang keduanya adalah bahwa ketika kita butuh dengan seseorang, maka kita akan diperbudak. Nah, ini akan menjadi pelajaran buat kita Bapak Ibu, bahwa ketika kita butuh sama seorang, mungkin kita harus apa? Ya harus sopan, harus senyum gitu, ya. Harus semuanya itu dilakukan untuk apa? Menunjukkan kebaikan kita, karena kita butuh dengan seseorang. Maka kalau ada goyonan hari ini ya kita di masyarakat tuh, tumben JNT barangkali nyapa baik. Nah ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya pengen nyalonan, ya, ujung-ujungnya pengen nuru utang, bagaimana kan gitu. Nah itu berarti seseorang itu butuh dengan seseorang itu, ya. Maka ketika seseorang dia butuh dengan orang, itu dia akan diperbudak, ya. Karena apa? Ya karena kita butuh gitu, ya. Harus baik-baik, harus berakhlak karimah, harus apa? Harus nyapaan, ya mamanya sengait ujung daun sampai ujung kapurat langsang udah disapai kabeh wong, misalnya kan gitu. Ya ujung-ujung mau kayak lurus suara, asalnya pengen dipilih, mau nyalek kan mamanya gitu, ya. Nah kita butuh sama seseorang itu seperti disiksa, ya, dalam kesehariannya. Nah itu salah satu hukum sosial yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa ketika kita memberi, maka kamu akan memimpin. Ya. Dan memang seperti itu, Bu, ya. Kalaulah kita menyampaikan sesuatu, ya,
Kalau dikatakan kita juga sering memberi ke orang, itu akan apa? Ya orang itu akan nurut dengan kita gitu. Karena kita sering memberi. Ya. Bahkan namun ada seorang laki-laki yang dia senang sama perempuan. Mungkin perempuannya itu nggak senang sama laki-laki itu. Ya. Jadi kalau diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang dia tuh demen sama seorang perempuan, yang perempuannya itu tidak senang sama laki-laki itu, ya. Tetapi dengan upaya yang dilakukan oleh laki-laki itu, dia sering memberi kepada perempuan itu, sering memberi kepada wanita itu, wanita yang dicintainya. Ya, sering memberikan sepatu, memberikan pulsa, memberikan HP, memberikan handphone, ya, memberikan kerudung, memberikan gamis, dan bahkan kesenangan seorang wanita. Maka suatu saat nanti wanita itu akan berubah. Ya, bisa jadi dia itu akan 180 derajat berbalik, akan mencintai seorang laki-laki itu walaupun di awalnya dia tidak mencintai. Kenapa? Wanita itu sudah merasakan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh laki-laki itu dengan apa? Dengan pemberian yang dia berikan. Ya, artinya dengan memberi itu, ya maka itu akan memberikan satu kebaikan bagi yang memberi dan yang menerimanya.